Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh peserta mohon untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung di acara kita pada hari ini. Sebelum memulai agenda kita hari ini, kami ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita atas berpulangnya Ayahanda Kiai Al-Hajj Abdullah Syukri Zarkashi, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, yang baru saja meninggalkan kita semua pada hari Rabu, 21 Oktober 2020. Kami memohon sedikit waktu kepada teman-teman semuanya untuk sejenak membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Semoga segala amal ibadah, perjuangan, dan pengorbanan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya. Yang terhormat seluruh panitia penyelenggara acara, yang terhormat para narasumber acara, dan yang terhormat seluruh teman-teman yang berbahagia. Selamat datang pada Santriversary with El-Hima Community dengan tema Santri Inspirasi Bangsa. Pada hari Kamis 22 Oktober 2020. Oke. Alhamdulillah ya, kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman santri seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Bagaimana, sehat semua teman-teman? Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Nisa Habibah selaku moderator pada agenda kita kali ini. Sebelum acara kita mulai lebih lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah suara saya telah terdengar jelas oleh teman-teman? Apakah suara saya telah terdengar jelas? Boleh cek suaranya? Sangat jelas, Kakak. Jelas, jelas. Apakah video saya sudah dapat dilihat dengan jelas oleh teman-teman? Jelas. Oke, tidak macet ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aywa, hari ini kita akan menghadiri acara yang sangat-sangat menarik yang diselenggarakan oleh El-Himah Community. Teman-teman semua udah kenal belum sama El-Himah Community? Udah kenal belum? Udah kenal belum ini teman-teman? Oke, aku baca sedikit ya. Jadi, El-Himah Community ini adalah sebuah komunitas santri dan alumni pondok pesantren di seluruh Indonesia yang memiliki visi misi untuk selalu bisa menginspirasi, memotivasi, berbagi, dan berkarya untuk masyarakat Indonesia. Sekaligus menjadi sebuah wadah untuk berdakwah, untuk belajar, dan mengajar, khususnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan literasi. Oke. Untuk lebih jauhnya teman-teman bisa langsung kepoin ke akun Instagram El-Himah Community di @elhimahcommunity. Oke, semuanya bisa langsung cek ke sana ya. Banyak banget program-program menarik yang diadakan oleh El-Himah Community ini. Oke. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2020 ini. Oke. Hari Santri Nasional diresmikan oleh Presiden Indonesia di Masjid Istiqlal Jakarta pada tahun 2015. Beliau berkata bahwa penetapan hari ini nih, Hari Santri, merupakan bentuk penghargaan terhadap peran para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke. Jadi Santriversary with El-Himah Community hari ini bukan hanya sebuah selebrasi biasa teman-teman, tapi juga sebuah program yang diadakan untuk memperingati momen spesial dan bertujuan untuk mengajak para santriwan, para santriwati Indonesia untuk kembali bangkit dan bangga memegang erat identitas sebagai santri yang dulunya dari dulu itu sudah bermakna sangat penting sekali dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Alhamdulillah. Masih semangat ya semuanya teman-teman? Boleh angkat suaranya? Masih semangat teman-teman? Oke. Baik, saya akan bacakan susunan acara kita pada hari ini.
Yang pertama adalah pembukaan acara, lalu dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh narasumber yang akan setelah narasumber memaparkan materi, maka akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Oke, dan nantinya akan ditutup dengan doa dan penutupan. Alhamdulillah, kali ini kita akan bertemu dengan para narasumber, kakak-kakak kelas kita, para alumni pondok pesantren yang sangat-sangat hebat pokoknya ya teman-teman. Yang pertama adalah Kak Rizal Adlan Mustafa, seorang penulis, pembicara, dan motivator yang sudah melanglang buana ke berbagai negara di dunia. Selanjutnya adalah Kak Andi Nur Faradiba. Beliau adalah aktivis dan duta kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT di bidang global internasional. Dan akan dilanjutkan dengan Kak Muhammad Kamal Ihsan, yaitu novelis muda Indonesia berbakat yang telah banyak melahirkan karya. Subhanallah sekali ya, keren-keren banget narasumber kita hari ini. Dan di setiap akhir materi, setiap narasumber, kita akan buka sesi tanya-jawab. Dengan keterbatasan waktu, kami mohon teman-teman yang akan bertanya nanti untuk langsung menuliskan nama dan asal di kolom komentar, dan insya Allah kami akan pilih kurang lebih 4-5 penanya setiap narasumber. Oke? Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita sambut pembicara kita yang pertama. Siapa teman-teman kira-kira? Ada yang tahu? Oke, pembicara kita yang pertama adalah Kak Andi Nur Faradiba. Assalamualaikum Kak Diba. Waalaikumsalam, Mbak Nisa. Oke, selamat sore Kak. Sore. Masa Kaifa al-khair ya, biasa kalau di pondok. Iya, kaifa halukum Kak? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, subhanallah sekali kita dapat bertemu dengan Kak Faradiba pada sore hari ini. Dan kita akan tampilkan profil dari Kak Faradiba. Silakan kepada panitia, mohon ditampilkan. Oke, Kak Andi Faradiba adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dan lulusan Universitas Islam Sultan Agung Semarang atau disebut juga Unisula di jurusan Sejarah dan Peradaban Islam dan jurusan Psikologi ya Kak, benar ya? Iya, betul. Oke, subhanallah sekali, dan Kak Faradiba ini lulus dengan peringkat cum laude teman-teman, Masya Allah. Ya. Tentunya teman-teman udah pernah dengar ya tentang ACT, Aksi Cepat Tanggap. Nah, ACT itu adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang udah melanglang buana ke seluruh dunia, di seluruh Indonesia juga. Nah, Kak Faradiba ini memegang peran dalam divisi Global Humanity Response ya Kak ya di ACT. Betul. Iya. Kak Diba ini setelah bergabung di Global Humanity Response ACT sejak tahun 2016, yaitu sudah banyak melalang buana ke berbagai negara, antara lain adalah Somalia, Syria, Turki, Uganda, dan yang paling baru Bangladesh ya Kak? Iya, Maret kemarin saya ke Bangladesh. Ah, baru aja. Berarti masih fresh banget nih cerita-ceritanya sebentar lagi ya. Kita semua pasti pengen banget nih seperti Kak Faradiba. Nah, karena kita sudah penasaran, yuk tanpa menunggu lama, mari kita persilahkan kepada Kak Faradiba untuk menyampaikan materi. Dengan hormat, kami persilahkan. Oke, terima kasih Nisa ya atas waktunya. Terima kasih juga saya syukron, kasiron untuk sahabat saya Mbak Amira dari Al-Himah Community. Saya dikasih kesempatan yang apa ya? Kalau dibandingkan dengan pemateri lain saya masih kurang lah pengalamannya, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan. Terima kasih banyak. Oke, ini saya bisa nge-share screen berarti ya? Ya, bisa Kak? Oke. Masih disable nih dari hostnya. Atau mungkin dari host akan menampilkan materinya Kak, sebentar. Oke. Udah ke-share belum? Iya. Sudah bisa dilihat Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi nih buat Al-Himah Community untuk kesempatan buat saya. Jadi di sini saya diminta untuk men-share nih. Saya ini kan alhamdulillahirabbil kita ada kesempatan dan teman-teman sekalian yang ada di sini memiliki privilege sendiri nih. Kita lahir dari
hasil pendidikan perjuangan para ulama melalui pondok pesantren, dan kita memiliki basic bekal menghadapi kehidupan lebih ke depannya dengan bekal-bekal basic sebenarnya dari pondok pesantren. Dan saya sendiri secara pribadi sangat bersyukur kepada dan berterima kasih banyak kepada orang tua saya yang memang memaksa untuk masuk pesantren, tapi ketika kita sudah berada di kehidupan nyata saat ini, sangat terasa bekal-bekal yang ada dan menjadi kayak standar moral dan juga ukuran benar dan tidaknya kita itu sudah benar-benar tajam gitu untuk setelahnya kita masuk di dunia nyata. Dan alhamdulillah memang sejak saya kuliah, saya condong dan juga sangat interest di bidang kegiatan sosial. Bahkan di mata kuliah saya di psikologi khususnya, saya lebih banyak fokus ke psikologi sosial. Jadi bagaimana dinamika sosial dipandang dari sudut pandang psikologi. Dan alhamdulillah ACT menjadi salah satu tempat saya menyalurkan dan juga mendapatkan pengalaman untuk interest saya tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sesuai dengan tor yang diberikan oleh panitia, yaitu santri untuk perdamaian dunia. Dari yang kalau bisa saya bilang memang karena kita sudah ada kompas moral sendiri yang ditanamkan sejak kita duduk di pesantren, itu sudah menjadi tabiat kita untuk mencari ke depannya lokasi, tempat kerja, tempat kuliah yang memang juga mendukung dan juga memiliki giroh dan visi misi yang sesuai seperti itu. Dan saya menemukan alhamdulillah ACT menjadi tempat dengan visi misi kemanusiaan yang juga tidak jauh berbeda dengan visi misi yang diajarkan oleh kiai-kiai kita di pondok. Kalau di pondok kan kita misalnya di pondok di Gontor gitu, semua tuh dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia semuanya ada berkumpul, bahkan dari luar negeri pun ada. Jadi sejak awal saya memang sudah kita sendiri ini di pesantren sudah diajarkan tentang diversity gitu, perbedaan. Walaupun kita semuanya sama nih mindset Islamnya, tapi kita latar belakangnya beda. Ada orang Batak, ada orang Sumatera, ada orang Sulawesi, ada orang Jawa, ada orang Sunda dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sangat membentuk karakter ya. Bisa dibilang anak pesantren itu sudah sejak awal diajarkan tentang bagaimana kita menjadi moderat, bagaimana kita menerima perbedaan, bahkan perbedaan itu menjadi bekal kita untuk menemukan perdamaian itu sendiri gitu. Bahkan kalau kita merasa kalau sama mulu malah selalu sama malah nggak enak gitu. Makanya di pondok kita selalu hampir setiap 3 bulan 6 bulan kan dipindah kamar, dipindah gedung. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini adalah pendidikan awal bagaimana kita diajarkan untuk saling berinteraksi satu sama lain. Tidak membiasakan diri terkungkung pada satu kelompok saja seperti itu. Nah, dan ini sebenarnya sudah otomatis ditanamkan oleh di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah ya. Di sini juga di Al-Hujurat misalnya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Lita'arofu. Jadi, dan di sini diajarkan sudah sejak awal kita di pesantren untuk saling, nggak boleh saling ngomong, terus kalau berantem terus paling banter 3 hari, itu kan nilai-nilai yang seperti ini kita ditanamkan sejak kecil untuk secara terasimilasikan di dalam tubuh, di dalam diri, di dalam pikiran, sehingga ketika kita bertemu dengan masyarakat nyata pada akhirnya kita di usia saat ini kita sudah terbiasa gitu mengalami dan melihat bahwa ada loh orang yang memiliki cara pandang yang berbeda dari saya. Bahkan ketika kita keluar dari nyamannya pendidikan dan milieu pondok pesantren, kita bahkan bertabrakan dengan banyaknya peradaban-peradaban dan pemahaman di dunia nyata. Khususnya di kancah global dengan pengalaman saya yang ada selama 4 tahun ini di ACT begitu. Saya memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan mereka yang
sepatu itu sebuah privilege gitu. Sepatu sandal yang kalau menurut kita itu adalah hal yang sejak kecil ya udah harus pakai gitu. Tapi enggak, bagi mereka saya bertemu dengan orang-orang yang sepatu dan sandal itu dipakai kalau hari raya aja gitu. Atau misalnya makanan 3 kali sehari itu mereka nggak kenal. Jadi alhamdulillah dengan kesempatan-kesempatan yang saya diberikan dan berada di ACT saat ini, saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki broad understanding-nya about the world. Itu sangat berbeda, bahkan 180 derajat dengan apa yang saya imani seperti itu. Dan ini challenging dan sebenarnya malah membuka wawasan ya, sangat membuka wawasan. Itu dia arti kata ta'arufu begitu. Ya, itu anak Gontar juga. Oke, mohon maaf teman-teman Anak Gontar peserta juga. untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Oke, bisa dilanjutkan, Kak. Oke. Imam Al-Bana kan mengatakan nih, manusia itu butuh seseorang yang kebaikan hatinya melimpah kepada orang-orang sekitarnya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh berhenti di kata soleh atau solehah. Kita harus transcendence dari kata itu. Kita harus berada pada titik muslih dan muslihah. Tidak hanya soleh itu kan untuk diri sendiri gitu. Tapi juga harus ada islah ke orang lain. Jadi bagaimana our kindness, our opportunity, our privilege itu juga melimpah ke orang-orang sekitar kita seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita hidup dengan tatanan bahwa saya itu harus baik dan juga harus memperbaiki dan membuat orang lain baik, itu apa ya? Rantai virusnya itu seperti itu. Dan ini yang harus kita tanamkan gitu. Dan itu yang ditanamkan sebenarnya oleh pondok gitu. Makanya kalau kita pondok mudifah misalnya, ya dapat paket dan lain sebagainya, itu kan kamu tatanan sosial di pondok mengajarkan kita untuk tidak kenyang sendiri gitu. Kalau saya dapat paket, teman paling dekat, teman samping lemari saya juga harus dapat, teman sekamar saya harus dapat, teman sekelas saya harus dapat. Dan ini yang membuat kita memang tatanan sosial di pondok itu membuat kalau lu nggak bagi, lu malah kok dia nggak bagi sih dan lain sebagainya. Tidak bully, itu bukan bully, tapi tatanan sosial yang memang mengajarkan kita bahwa berbagi itu bahkan lebih membuat kamu lebih bahagia daripada kamu makan sendiri masukin kepala di lemari. Ingat nggak tuh siapa itu yang kayak gitu di pondok? Nah, itu yang sebenarnya nilai-nilai itu yang seharusnya kita jawantahkan gitu ketika setelah kita keluar dari pondok. Makanya seharusnya apa yang membedakan kita dari makhluk Allah yang lain seharusnya selain akal itu adalah adab gitu. Manusia itu sama dengan adab. Kitalah spesies di muka bumi ini yang berkembang terus pola pikirnya, berkembang terus taraf kehidupannya, berkembang terus standar kehidupan saya itu harus berubah dan lain sebagainya. Itulah yang menyebutkan adab. Dan seharusnya adab ini juga tidak hanya merefleksikan untuk internal saja, tapi juga ke orang lain. Bagaimana kita kemampuan kita juga itu tidak hanya untuk membuat kita berdiri sendiri, tapi juga kita ngajak nih orang lain untuk berdiri bareng-bareng. Maka dari itu sebenarnya ketika ada adab, ada transformasi gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang beradab itu adalah transformer. Karena dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, tidak punya menjadi punya, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak bisa membantu, kemudian bisa membantu, seperti itu. Jadi harus ada transformasi, harus ada pergeseran ke arah lebih baik, dari tidak soleh menjadi soleh, dari soleh menjadi muslih, seperti itu. Sehingga ada perubahan gitu, ada peran khusus di kita, khususnya di santri dan santriwati yang diajarin ini sudah sejak dari pertama kali kita nggak bisa pakai kerudung benar, pertama kali kita nggak bisa pakai sarung dengan benar, ini sudah diajarkan sejak pertama kali kita injak pondok itu kamu diajarkan jangan lupa jadi orang baik, jangan bosan jadi orang baik, majadah wajah dan semuanya itu semua ada di dinding, ada di kelas-kelas dan lain sebagainya. Dan itu seharusnya termanifestasikan dengan bagaimana kita beraktivitas sehari-hari bahkan jauh setelah kita keluar dari pondok. Setelah adanya transformasi harus ada kaderisasi gitu. Jadi tidak hanya tidak kita berdiam diri saja, misalnya kayak gini.
kita tahu itu tidak boleh tahu sendiri gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu lah begitu misalnya ya. Sebaik-baiknya kamu itu nggak berhenti di ta'alama gitu. Harusnya juga nyambung di alama. Jadi harus ada kaderisasi, harus ada penyampaian ilmu gitu. Bagaimana kita paham betul nih nilai-nilai pondok tentang kaderisasi gitu. Sekarang qadarullah kita kehilangan ayahanda kita, Bapak Syukri Zarkasi kemarin gitu kan. Sekarang kan otomatis yang benar-benar menjadi pertanyaan, bagaimana sih pondok menyiapkan kaderisasinya setelah beliau meninggal misalnya. Itu kan pertanyaan paling penting. Dan ini adalah yang alhamdulillah di pondok itu sudah benar-benar ditanamkan bagaimana pentingnya kaderisasi. Karena kita tahu kullu syai'in halikun ila wajhah gitu kan. Semuanya itu nggak ada yang bako. Semua akan berganti. Dan bagaimana kita mempersiapkan kaderisasi dan masyarakat ataupun generasi selanjutnya itu ada tanggung jawab generasi saat ini. Setelah itu adanya koordinasi. Saya disuruh menyampaikan peran santri untuk perdamaian dunia. Perdamaian dunia itu tidak dicapai dengan hanya satu orang atau 1-2 kelompok. Harus ada koordinasi. Dan koordinasi kadang juga sama dengan kadang itu ada saling mengalah, saling mengerti, saling memahami seperti itu. Koordinasi berarti bagaimana kita harus kita harus we learn to listen, we listen to understand gitu. Bukan we listen to reply. Jadi kita harus mulai bagaimana mendengar itu hanya untuk mulai berdiskus gitu. Bukan ketika kita berdiskus itu hanya for the sake of the argument, bukan, tapi kita memang mau ada jalan tengah, mau ada perdamaian, dan koordinasi dibutuhkan untuk itu. Banyak pihak, khususnya di policy maker gitu, pemerintah, bahkan misalnya CEO dari perusahaan, ataupun bahkan bisa setara ustadz-ustadz di kelas gitu. Bagaimana mengajarkan koordinasi dari setelah adanya transformasi dan kaderisasi tadi. Nah, setelah 3 itu harus ada learn, evaluate, dan repeat. Jadi harus ada proses belajar. Kita evaluasi apa yang sudah kita pahami, dan habis itu kita repeat. Kan kita ini sebenarnya manusia hidup itu dari pertama kali kita lahir sampai meninggal itu kan cuman sekumpulan proses trial and error. Gitu kan. Sesuai dengan yang Allah berikan, kita lahir itu untuk menyembah. Proses menyembah kita kepada Allah itu penuh dengan trial dan error, penuh dengan turun dan naik, seperti itu. Dan inilah sebenarnya proses yang benar-benar harus kita nikmati dan harus kita kita berusaha untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik. Dan harus mau dievaluasi untuk itu. Nah, melihat dari bagaimana keadaan dunia saat ini, itu kan tadi teorinya tuh ya, teorinya tuh harusnya kita harus seperti apa. Tapi sekarang coba kita lihat kenyataan yang ada. Today there are more than 70 million, ada sekitar 80 juta lebih orang-orang yang terpaksa harus meninggalkan rumah. Baik itu meninggalkan kampung halaman walaupun masih dalam negerinya, atau bahkan yang harus meninggalkan negerinya, seperti itu. Ada 41 juta displaced, ada 25 juta yang mengungsi, dan ada juga 3,5 juta mencari suaka. Ini nih keadaan kita saat ini gitu. 70 juta ini menandakan ada perdamaian dan sih seperti itu kan. Jadi ini sebenarnya yang kita concernkan di FCT juga, bagaimana peradaban kemanusiaan itu menggusur atau bahkan menghilangkan adanya bencana kemanusiaan yang seperti ini. Kalaupun sudah ada, apa nih yang harus kita lakukan di situ? Dan disitulah ACT pengen hadir gitu, menengahi dan menjadi penjawab pertama terhadap adanya bencana kemanusiaan seperti ini. Nah, dan negara-negara inilah yang saat ini membutuhkan attention kita gitu. Dan kebanyakan sangat unfortunately, kebanyakan negara-negara yang mengalami kesulitan ini adalah saudara-saudara kita di negara Muslim gitu. Jadi informasi-informasi inilah yang harus kita berikan kepada halayak, karena tak tahu maka tak sayang, seperti itu kan. Kalau kita tak ada yang tak tahu, maka kita berikan informasi, tapi sesuai dengan kadar dan kebenaran informasi tersebut. Jadi
ini sangat statistik ya, bagaimana current situation the poorest country in the world. Tapi yang mau saya sampaikan adalah seperti ini, kita harus sejak awal itu menyadari bahwa kita hidup tidak hidup sendiri, itu berarti sangat makro penjelasannya, sangat global. Kita nggak negara sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau mulai dari diri sendiri, kita hidup nggak sendiri, ada keluarga. Keluarga kita nggak keluarga sendiri, ada RT, ada RW, dan selanjutnya. Dan ini sangat konsep yang sangat makro. Maka dari itu berbagi empati dan merajut perdamaian pun itu seharusnya memang ditanamkan sejak dini dan dipahamkan bahwa ada ada orang yang lebih besar di luar sana, yang juga kita adalah bagian dari satu bagian dari keseluruhan umat manusia yang saling membutuhkan. Dan ini sangat tidak terlepas. Kan saya bukan orang Palestina, kan saya bukan orang Suriah, bukan orang Afgan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Indonesia baik-baik saja. Seharusnya mindset yang seperti itulah yang harus kita perbaiki, sehingga kita nggak hanya soleh sendiri, tapi juga muslih, tapi juga ada perubahan menjadi lebih baik. Kamu tidak hanya baik sendiri, tapi juga baik untuk orang lain. Ini salah satu contoh. 2019 Ramadan tahun lalu saya masuk Syria. Ini salah satu bapak yang saya wawancarai. Jadi bahasa Arab saya ada guna-gunanya dikit ya, kalau lagi berada di lokasi seperti ini. Jadi begini mungkin ya, teman-teman sekalian, just because this isn't happening in our country, just because this isn't happening in our neighborhood, it doesn't mean that this isn't happen. Hanya karena ini tidak berada di dekat kita nggak bisa langsung melihat. Bukan berarti ini sama sekali tidak terjadi gitu. Ada jutaan orang seperti Pak Salim Karmi yang kehilangan rumahnya, yang terpaksa harus meninggalkan rumahnya gitu. Kalau misalnya tidak ada orang-orang yang mau memperhatikan di luar komunitas mereka, terus siapa gitu? Kalau nggak sekarang, terus kapan? Nah, kalau teman-teman tahu, ini Pak Salim ini ketika masih di Damaskus, beliau orang berada, pengusaha lah seperti itu. Anaknya bisa keluar masuk sekolah yang baik, rumahnya bagus dan lain sebagainya. Tapi hanya karena konflik itu dalam semalam hilang semua. Dalam semalam semua
yang dia tahu, semua yang dia miliki hilang gitu. Alhamdulillah keluarganya masih baik-baik saja, tapi keluarga dari istrinya banyak yang meninggal. Ini yang memang sebenarnya terjadi gitu. Kita alhamdulillah setiap hari tidur, bangun dan lain sebagainya, kita tidak pikirin hari ini saya mau makan apa, hari ini saya tidurnya kamarnya nyaman apa enggak. Alhamdulillah kita memiliki privilege dan juga kesempatan untuk merasakan bukan yang dirasakan Pak Salim dan jutaan orang Suriah lainnya seperti itu. Mohon maaf, Kak Diba. Ya, sudah. Dengan keterbatasan waktu mungkin 1 menit lagi ya, Kak ya. Oke. Terima kasih. Jadi yang mau saya fokuskan adalah mindsetnya itu jangan individualis gitu. Jangan mindset kita itu jangan all problems are boring until they're your own gitu. Jadi jangan kayak bukan masalah gue, bukan negara gue, bukan orang yang gue kenal, bukan keluarga gue. Jangan seperti itu gitu. Seharusnya mindsetnya harusnya humanitarian dan filantropis. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya saudara bagi saudara yang lain gitu kan. Seharusnya seperti itu. Jalaluddin Rumi ketika ditanya pendapat beliau tentang soal musik misalnya, beliau sampaikan musik yang haram itu adalah beradunya sendok garpu orang kaya di meja makan yang terdengar oleh tetangganya yang miskin. Jadi kayak gimana ya? Kita terlalu banyak fokus pada something yang problematika kehidupan yang remeh-temeh, padahal sebenarnya ada yang harus kita fokuskan lebih besar gitu. Bagaimana saudara kita bisa lebih baik hidupnya kalau kita juga baik gitu. Jadi jangan berhenti hanya soleh nih, harus muslim juga seperti itu. Dan edukasi beritanya harusnya aktual gitu. Bagaimana kita mempresentasi informasi ini dengan sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya. One more thing gitu, ada representasi, harus ada. We can do as much if it's only half of us are educated and involved gitu. Tidak kalau misalnya hanya sebagian dari kita yang mendapat edukasi, hanya sebagian dari kita menginvolve, misalnya tidak ada representasi perempuan misalnya dalam suatu pelaksanaan implementasi, itu akan sangat sulit. Ada salah satu contoh, mungkin videonya saya cepetin aja ya, cepet kok ini. Nah, apa ya? Kalau kita di Arab, mereka punya kultur bagaimana memisahkan bahkan dari ruang makan, ruang bertemu dan lain sebagainya, memisahkan perempuan dan laki-laki gitu ya. Bayangkan kalau misalnya ketika tim kami datang ke Suriah, cuma misalnya tim kami yang laki-laki, tidak akan ada yang mendengar cerita versi akhwatnya seperti itu. Ketika saya duduk sama Ummu Nure ketika kami makan, saya nggak boleh mengarahkan kamera ke dia aja, jadi kameranya ke saya. Memang soal sekali lagi soal kultur. Beliau menyampaikan, saya menanyakan otomatis poin-poin yang tidak ditanyakan oleh misalnya tim kemanusiaan yang laki-laki. Saya tanya, bagaimana sih perempuan kalau dalam keadaan harus berevakuasi? Kita kan tahu ya, Afwan Jidan nih, akhwat kan setiap bulan ada tamunya begitu. Bagaimana ketika itu terjadi dan antum harus meninggalkan rumah, harus berjalan puluhan kilometer. Dan informasi-informasi ini menjadi representasi gitu. Saya menyajikan informasi-informasi ini ke stakeholder, mengatakan bahwa ada loh sekian numbernya akhwat dari umur sekian dan sekian, ketika dia harus meninggalkan rumah, dia harus butuh sanitasi, dia harus butuh bantuan keperempuanan lah. Jadi representation is matter. Jadi itu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih Kak Faradiba. Wah, luar biasa sekali ya materinya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab ya Kak. Dengan keterbatasan waktu mungkin kita buka untuk 1 sampai 2 penanya dulu. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Mohon untuk menuliskan nama dan asal di kolom komentar. Oke, sebentar ya Kak, kita tunggu dulu. Oke, Kak Faradiba, ada target selanjutnya nggak Kak setelah semua perjalanan yang Kakak lalui itu? Ada target selanjutnya mau kemana mungkin? Ini alhamdulillah karena Corona 2020 ini, saya terakhir itu Maret kemarin ke Bangladesh. Sempat ke Bangladesh, alhamdulillah ketika saya pulang dari Bangladesh, Jakarta lockdown.
kasus pertama COVID-19 2020. Jadi alhamdulillah masih ada kesempatan. Tapi sejak Maret dan sampai bulan ini sih alhamdulillah belum ada kesempatan lagi ya karena COVID-19. Tapi insya Allah setelah kelar ini kembali ke lapangan, kembali menyalurkan bantuan, kembali menjadi penyambung tangan seperti itu. Luar biasa sekali Kak, kita sangat-sangat pengen banget nih jadi kayak Kak Faradiba. Mungkin boleh cerita sedikit Kak kalau misalnya teman-teman ada yang ingin memulai relawan jadi volunteer atau bagaimana, bisa ya Kak ya langsung bergabung di sana atau bagaimana Kak? Halo? Ya. Oke. Oh ya sebentar Kak, untuk teman-teman ada yang ingin bertanya? 1 sampai 2 orang mungkin? Boleh langsung menuliskan nama di komen. Oke. Ada Hairia ya? Untuk Kak Bima Hafizan dari Ponorogo, izin bertanya, Kak Faradiba, adakah syarat-syarat khusus untuk menjadi anggota ACT Kak? Boleh dinyalakan kameranya Kak Bima Hafizan? Oke, boleh langsung dijawab Kak Faradiba? Alhamdulillah ACT sudah ada 60 cabang ya seluruh Indonesia alhamdulillah dan ada 1 kantor representasi di Turki. Jadi bisa mulai dulu dari ini deh kegiatan kerelawanan. Ada namanya Masyarakat Relawan Indonesia mri.co.id relawanindonesia.co.id bisa dicek di situ dan cari tahu dulu gitu. Apa ya? Kalau mau tahu kan biasanya kepo ya. Kalau suka kan biasanya kepo tuh, nyari-nyari Instagramnya, nyari-nyari Facebooknya, kegiatannya seperti apa. Biasanya sih saya sendiri juga memulai dari Masyarakat Relawan Indonesia, jadi join MRI dulu. Kalau tertarik jadi volunteer. Kalau tertarik jadi employee, employee itu bahasa Indonesianya, karyawan ACT bisa ada di karir.act.id. Oke, wah. Menarik sekali Kak ya. Masya Allah, senang sekali ya mendengar cerita dari Kak Faradiba tentang perjalanan beliau untuk memperjuangkan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Terima kasih banyak Kak Faradiba. Jazakumullah khairan. Semoga sukses selalu ya Kak. Cepat berangkat Kak setelah corona ini ya. Iya nih, bosen juga nih di kantor. Oke, terima kasih Kak Faradiba. Kita akan lanjutkan ke narasumber selanjutnya ya. Terima kasih Kak Faradiba. Oke. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita sambut pembicara kita yang selanjutnya, yaitu Kak Rizal Adlan Mustafa dengan topik Kiprah Santri di Kancah Dunia Internasional. Assalamualaikum Kak Rizal, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore. Ya, kaifa halukum Kak Rizal? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mohon izin untuk membacakan CV Kak Rizal Adlan Mustafa. Mohon kepada panitia untuk menampilkan. Baik, Kak Rizal Adlan Mustafa adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang juga merupakan wisudawan terbaik dari Fakultas Humaniora Program Studi Hubungan Internasional di Unida Gontor tahun 2018. Bukan hanya itu, beliau adalah seseorang yang berada di balik buku motivasi terkenal yaitu Mukidi. Pasti teman-teman udah sering dengar ya buku Mukidi tuh. Saya masih ingat banget Kak, itu waktu saya masih tolibah itu bukunya sangat viral dulu. Subhanallah sekali ya. Kak Rizal sudah berpengalaman menjadi delegasi nasional bahkan internasional dalam berbagai event. Salah satunya adalah korespondensi dalam International Conference on Asian Studies ICOAS di Madrid, Spanyol. Nah, menariknya nih teman-teman, beliau lolos seleksi dalam salah satu event itu dan sekaligus jalan-jalan ke negara-negara lain nih seperti Perancis, Belgia, Belanda, Oman, Thailand, Malaysia dengan bermodal 12 lembar tulisan saja. Wah, subhanallah ya. Penasaran nggak teman-teman nih bagaimana ceritanya? Langsung aja kita simak bagaimana kisah perjalanan Kak Rizal. Mari kita persilahkan kepada Kak Rizal untuk menyampaikan materi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya pengen salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita bisa sharing-sharing sedikit ya. Jadi kebetulan saya mendadak kemarin sore itu harus pergi ke Gontor karena kiai kami meninggal. Jadi materi yang sudah saya siapkan saya taruh di laptop dan
Saya tidak bisa menampilkan karena saya nggak bawa laptopnya ke sini. Tapi saya akan cerita aja pengalaman saya dari santri sampai berkiprah di ranah nasional dan internasional. Itu berawalnya dari mana? Ketika itu ketika menjadi santri di pondok, saya aktif ikut semua kegiatan. Jadi ada kesenian saya ikut, saya belajar seni, saya belajar gambar, saya belajar ngelukis, dan seperti itu kan. Kemudian ada latihan pidato, saya belajar lagi ikut pidato. Kemudian sempat ikut lomba-lomba di pondok, ikut lomba pidato, tapi saya kalah. Cuman walaupun saya kalah, saya tidak mau menyerah, saya belajar lagi, saya tingkatin lagi, sampai pada akhirnya ketika lulus dari pondok, saya ikut lomba pidato antar kampus se-Jawa Timur, alhamdulillah juara 1. Kemudian karena regional udah saya kuasai, ibarat kata seperti itu, saya mencoba lomba pidato bahasa Arab nasional, dan alhamdulillah ketika kita lomba, alhamdulillah juara 1 juga lomba pidato bahasa Arab se-Indonesia di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ketika itu. Kemudian saya belajar pramuka juga. Saya dulu pramuka 5 tahun, ikut lomba kemana-mana, ke Banten, ke Almizan, ke Gontor, dan sebagainya, ikut jambore nasional. Mungkin orang berpikir pramukanya panas-panasan, nyanyi-nyanyi nggak jelas. Tapi ternyata itu saya rasakan manfaatnya ketika saya kesasar di Jepang dan kesasar di Perancis dan harus memahami peta. Itu baru kerasa manfaatnya pramuka. Gimana kita menjadi seorang petualang yang hakiki ya. Kayak gitu. Kemudian saya belajar bela diri di pondok juga, belajar bela diri di BBG. Saya belajar bela diri Muay Thai ketika di pondok pesantren. Ya latihannya agak sedikit keras ya, karena kita disuruh setiap hari minimal push up 200 kali dan sebagainya, belum fitnessnya, dan banyak latihan-latihan fisik yang harus kita jalani. Dan saya bertahan ketika itu sampai menjadi ketua DBBG. Dan ternyata gara-gara saya belajar DBBG ini, belajar bela diri ini, saya tampil di acara Future Leader Camp and Batik Festival, saya tampil bela diri di Jepang. Jadi penampilannya ada penampilan dari Indonesia dan dari orang Jepang. Orang Jepang udah ada penampilannya, nyanyi yang bahasa Jepang sama pakai alat tradisional. Yang dari Indonesianya malah saya yang disuruh mewakili untuk tampil bela diri. Ya udah, kita udah ada modal, tinggal gerak-gerik aja ya, tinggal menampilkan aja ya. Nah, kemudian yang saya rasakan ketika lulus jadi santri pertama kali itu adalah sebuah tantangan, karena kita dipondokkan tidak terlalu mendalam masalah teori, apalagi masalah konsep tentang realis, liberal, konstruktivis, marxis, diplomasi, global networking, dan sebagainya, kita tidak diajari secara mendalam, hanya sekilas saja. Jadi ketika di pondok, kita harus belajar, ketika di kuliah, kita harus belajar betul-betul. Dari situ saya memulai untuk belajar, membaca, dan menulis. Saya baca semua materi, kemudian saya tulis. Saya sering seperti itu, saya baca, saya ringkas, saya baca, saya ringkas. Ternyata hobi membaca dan menulis ini sangat bermanfaat sekali. Baru HP itu di umur 18 tahun. Jadi dari umur 1 sampai 18 tahun saya nggak megang HP, saya nggak punya laptop. Setelah kuliah baru saya megang HP dan saya baru megang laptop. Jadi secara tidak langsung saya masih awam. Tapi gara-gara saya punya laptop dan punya HP, karena dari situ saya belajar. Hanya butuh waktu 3 bulanan untuk menyesuaikan dan untuk mempelajari. Alhamdulillah saya mulai menulis ketika itu. Mulai menulis dan mulai aktif di acara-acara. Saya sempat ikut acara pertemuan mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia di Riau, kemudian pertemuan mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia di Malang, di Solo, kemudian sempat ikut PIMNAS juga, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Kita mewakili BEM ketika itu. Kemudian ikut acara relawan. Saya juga
sukarelawan, sama seperti Mbak sebelumnya yang berbicara ya. Saya sempat jadi relawan saat bencana longsor di Ponorogo, sebulan kita relawan di sana, bantu korban, ngajar ngaji, jadi imam, dan sebagainya. Kemudian ketika bencana gempa di Lombok, saya sempat di sana juga 3 minggu. Kita selain menyalurkan logistik, kita juga kurban hewan di sana. Kemudian ketika bencana banjir di Pacitan, kita sempat juga ke sana ngasih bantuan. Terus yang terakhir bencana di Palu, ya Palu, Sigi, Donggala yang banjir, kemudian gempa dan likuifaksi. Saya ke sana malah 2 bulan. 2 bulan di lokasi bencana, bantu logistik, ngajar, dan sebagainya. Jadi santri itu bisa berkiprah di segala lini kehidupan masyarakat. Bisa kita dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya kita bisa masuk. Nah, ketika itu, setelah saya ikut acara-acara relawan itu, sampai sempat saya ikut relawan ke Papua. Ke Papua, kita ngajar di Papua. Pulang dari Papua, saya beli batik Papua. Beli batik Papua, ini saya nggak mau, ini batik kalau jadi kemeja aja ya hanya sebatas kemeja. Gitu. Akhirnya saya tulislah tentang batik Papua. Saya tulis tentang batik Papua, kemudian saya kirimkan ke acara Future Leader Camp and Batik Festival, Festival Batik Internasional di Kyoto, Jepang. Dan alhamdulillah diterima ternyata tulisan saya. Padahal tulisan saya itu hanya 7 lembar. Ya. Dan itu bahasa Indonesia loh, bukan bahasa Inggris. Bayangin tulisan bahasa Indonesia, 7 lembar, yang saya tulis itu hanya sekali duduk, ibarat kata 1 jam sampai 1,5 jam saya tulis tentang batik Papua itu, lolos ke Jepang. Akhirnya saya pergi ke Jepang. Gara-gara tulisan itu. Sempat ada acara juga di Malaysia, namanya World Islamic Countries University Leader Summit ketika itu. Saya juga menulisnya tentang daerah. Saya kan berasal dari Palembang, saya tulis tentang daerah Palembang. 20 lembar kalau yang ini saya tulis, dan ternyata lolos. Saya hanya bermodal tulisan aja, tiket pulang pergi ke Malaysia dibayarin, pas di Malaysia sudah disiapin hotel, makan, tempat tinggal, penjemputan, jalan-jalan, plus dikasih uang saku sebesar 600 ringgit selama 2 minggu itu ya. 600 ringgit itu kalau harga sekarang misalnya 4.000, berarti sekitar 6 kali 4, 2.400.000 untuk uang saku aja buat jajan-jajan di Malaysia. Padahal uang makan semuanya, fasilitas hotel dan sebagainya udah disiapin, tapi masih dikasih uang saku. Jadi dari menulis, awalnya menulis. Kemudian sempat saya juga menulis tentang Rasulullah Diplomacy Strategy when Dakwah Islamic Religion and Study How to Make a Good Cooperation, judulnya. Itu judul bahasa Inggrisnya aja yang keren ya sebenarnya. Padahal bahasa Indonesia itu judulnya kan Strategi Dakwah Rasul. Saya buat judul bahasa Inggris. Sebentar ya. Dan ternyata tulisan saya ini lolos ke 3 negara. Pertama ke acara World Student Summit di Jepang, kemudian International Conference di Korea Selatan, dan Youth Education and Entrepreneurship Summit di Istanbul, Turki. Nah, saya milih ke Turki karena negaranya perbatasan antara Asia dan Eropa. Akhirnya saya berangkat ke Turki ketika itu. Jadi hanya bermodal tulisan yang 10 lembar, 11 lembar lah sama referensi ya. Saya lolos ke Turki dan di sana kita presentasi, dan alhamdulillah kelompok saya ketika itu kan dibagi ke 8 kelompok. Kelompok saya menjadi kelompok terbaik karena presentasi kita presentasi yang terbaik ketika itu. Nah, nanti di tahun depan ini akan diadakan lagi acaranya namanya Istanbul Youth Summit pada Februari 2021. Bagi yang pengen ikut nanti boleh ikut juga, join. Saya ikut ketika itu tahun 2017 ya. Nah, jadi pengalaman keluar negeri ini saya merasakan termotivasi terus gara-gara ikut sekali, jadi ketagihan. Ikut sekali lagi kok enak jadi relawan ya. Padahal susah, jadi relawan itu kadang kita nggak makan ya. Kita bantu orang kadang kita lupa makan, lupa segala macam, capek. Tapi kita senang. Nah, apalagi keluar negeri, saya berangkat sendiri terus ini. Ke Malaysia, ke Turki sendiri.
Padahal transitnya jauh sekali. Saya mampir ke Malaysia, terus mampir ke Abu Dhabi, sendirian, ya. Terus baru ke Turki, muter-muter ya. Kemudian pas ada acara yang di Spanyol, itu saya nulis tentang skripsi saya. Jadi skripsi, biasanya kan hanya sebatas tulisan, kemudian dilaporkan, tanda tangan, beres. Nah, saya nggak mau tulisan skripsi saya ini hanya sebatas tulisan tanpa makna dan arti. Akhirnya saya tulis tentang skripsi saya menjadi sebuah jurnal yang sekitar 20 lembar aja. Kemudian saya kirimkan ke acara International Conference on Asian Studies, dan ternyata lolos. Di sini saya pertama kali menginjakkan kaki ke benua Eropa. Akhirnya saya keliling ke Prancis, ke Belgia, ke Belanda, dan itu selama 2 minggu saya keliling wilayah negara Eropa itu. Jadi mampir-mampir kita merasakan bagaimana melihat bunga tulip di Belanda, kemudian ketemu orang Indonesia yang ada di Belanda yang udah 18 tahun ada. Ketemunya, beliau alumni Gontor juga, ketemu, numpang istirahat di rumah beliau, numpang makan, numpang jalan-jalan juga, minta temen sama beliau. Bahkan kita diajak ke warteg, ya, warung Tegal di Amsterdam, Belanda itu ada. Kalau kita nyari nasi Padang ada di Belanda, nyari rendang ada di Belanda, nyari odading Mang Oleh ada juga di Belanda itu ya. Jadi ketika di Belanda itu 3 harian kita di Belanda, cuman harganya beda, harga-harga makanannya. Kalau misalnya di Indonesia itu nasi telur 10.000, di Belanda 110.000. Kalau nasi ayam di Indonesia 15.000, di Belanda 150.000. Dan yang lebih parah lagi ketika saya beli nasi kerang di dekat Menara Eiffel di Perancis itu. Berapa ini Mbak? Saya tanya. Oh ini 24 euro. 24 euro kali 17.000. 400.000 sepiring sekali makan itu. Waduh lumayan juga ini ya. Ternyata ya pengalaman lah. Walaupun banyak hal suka dukanya, tapi di sini kita belajar bagaimana negara-negara lain itu maju dan berkembang, dan kita ambil kebaikannya dan kita buang apa yang nggak kita bisa tiru ya. Karena di sana terlalu bebas, liberal, sekuler, bahkan LGBT itu merajalela. Ya kita nggak ambil itunya, tapi kita ambil pendidikan di sana gimana, ya. Kemudian sosialnya gimana, ambil yang baik. Di Jepang kita belajar dari kebersihan dan kedisiplinannya orang Jepang. Bayangin aja, kereta terlambat 26 detik, masinisnya minta maaf ke seluruh gerbong di Jepang. Saya kesasar 2 kali di Jepang, ya, ketika pertama kali nyari hotel, sama hari terakhir saya pindah hotel, kesasar 2 kali, itu dianterin sama orang Jepang. Bayangin jam 8 malam kita kesasar, dianterin sampai jam 10 malam, jalan kaki 2 jam, dianterin sama cewek malam-malam. Sampai tempat tujuan kita jalan kaki. Dan ceweknya ini nggak bisa bahasa Inggris, gara-gara ketika itu kita tanya, dia, excuse me, I want ask you this address. Jadi kita nanya ini alamatnya di mana. Dia nggak jawab, cuman dia ngeliat tulisan yang ada di kertas yang kita tunjukin. Dia baca tulisan Jepangnya, oh oke, katanya. Tiba-tiba ngomong oke. Kita dianterin 2 jam perjalanan, jalan kaki dianterin sama cewek malam-malam. Ketika hari terakhir juga seperti itu. Kita nanya juga, dia nggak tahu alamatnya. Dia nelpon keluarganya ke tempat kita buat nganterin kita ke hotel yang kita tuju. Segitu baiknya gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini kita tiru. Tapi yang nggak enaknya di Jepang ya di sana termasuk angka bunuh diri tertinggi di dunia, ya, angka kelahiran terendah di dunia. Orang Jepang itu dikit-dikit frustasi bunuh diri. Kita itu kan nggak semua berkerangkeng, benar tidak? Iya. Mohon maaf. Oke, bisa dilanjutkan Kak. Oke, jadi di Jepang ini bahkan ketika mereka nyusun program gagal programnya, akhirnya mereka bunuh diri. Bahkan ada hutan khusus bunuh diri. Ada harakiri yang nusuk perut sendiri dan sebagainya. Gak enaknya di Jepang itu ada 3 hal. Yang pertama makan, kita sulit nyari yang halal karena mayoritas dicampur daging hewan yang haram. Ya. Kedua BAB, di sana nggunain tisu ya. Orang Indonesia kalau BAB pakai tisu itu nggak afdol ya. Jadi kita kalau kamar mandi itu harus bawa botol kalau nggak ember. Ya. Terus yang ketiga sholat. Bayangin kita di daerah Kyoto, kita nggak nemuin masjid satupun ketika itu. Jadi kita untuk sholat aja kita
di tempat parkir, di pinggir jalan, di samping warung orang kita sholat. Yang penting waktu masuk sholat, kita langsung sholat ketika itu. Nah, kemudian kita ambil kebaikannya, mereka sangat disiplin. Waktu ya, tank jam 7 acara, jam 7 juga mulainya. Bahkan ada rapat menteri, menterinya terlambat 5 menit, ya di Jepang, menterinya langsung mengundurkan diri. Di Indonesia, menterinya nggak ikut rapat, tetap aja jadi menteri. Ini ya, jadi hal-hal yang seperti ini kita ambil tiru baik-baiknya aja. Kemudian kalau dari negara-negara barat, kita lihat kemajuan dan kemajemukannya, kita bisa melihat, kita ambil baiknya. Walaupun di sana banyak rasisnya juga ya. Bahkan kita sempat ketipu, teman saya di Spanyol, ketika itu dia hilang tas. Di dalam tas itu ada dompet, ada uang, ada paspor, dan sebagainya. Semua peralatannya itu ada di dalam tas itu. Padahal tasnya ditaruh di depan dia, di dekat kaki dia, tapi hilang. Jadi ketika di situ, ada orang ngasih bunga, tiba-tiba ngambil dompet kita dari belakang. Copetnya 5 orang sekaligus bergerak ya, ada yang cewek cantik, kemudian ngasih bunga, tiba-tiba sampingnya ada yang ngambil dompet kita dan sebagainya. Jadi harus hati-hati sekali ya. Ya ada pengalaman nggak baiknya juga ada ya, karena kita sempat ditipu. Ditipunya besar-besaran lagi, bukan 100-200 ribu, jutaan ya. Tapi kita jadikan pelajaran. Ya. Overall alhamdulillah kita bisa ya, walaupun kita santri, dulu saya nggak tahu cara menulis itu seperti apa ketika menjadi santri, saya hanya merangkum saja, tapi ketika kuliah saya belajar sendiri otodidak, alhamdulillah saya berhasil keliling 9 negara berkat tulisan, ya, berkat tulisan aja. Jadi, dan itu nggak harus pintar bahasa Inggris, bahkan tulisan saya ketika ke Jepang itu bahasa Indonesia saya tulisnya, lolos, bisa. Jadi yang penting harus tahu peluang dan celah-celahnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah keliling beberapa negara di dunia, alhamdulillah saya balik ke kampus lagi dan saya wisuda, menjadi wisudawan terbaik, dan alhamdulillah S1 saya dibiayain, full beasiswa, scholarship. Jadi saya nggak bayar uang kuliah sama sekali dan nggak bayar uang asrama, makan, semuanya udah dibiayain, ditanggung. Jadi saya tinggal kuliah aja. Mungkin uang saku lah, uang jajan mungkin masih dikasih orang tua ketika itu. Kemudian saya menulis buku Mukidi, jadi saya tidak ingin saya motivasi orang lain hanya melalui mimbar ke mimbar, hanya dari forum ke forum, tapi saya memotivasi ingin melalui buku. Saya menulis buku Mukidi dan alhamdulillah sekarang udah cetakan kelima dan bestseller, ya alhamdulillah. Saya masih ready stock ini ya, 1.500 eksemplar buku, bagi yang pengen mesen nanti bisa hubungi panitia atau hubungi saya atau DM di IG boleh ya. Jadi nanti mungkin setelah ini kita buka forum tanya jawab aja Mbak, biar enak nanti. Oke, terima kasih Kak Rizal atas cerita panjang lebarnya. Wah, seru sekali tuh Kak. Kalau kita denger-denger nih, udah beberapa negara ya, berarti Kak udah mengunjungi kemana-mana nih. Nah, pengen tanya sedikit Kak, kalau misalnya dari sekian banyak perjalanan antum itu, pernah nggak ada satu titik jenuh di mana, aduh kok ini kayaknya gagal deh, aduh kok ini kayaknya nggak diterima deh. Itu gimana Kak, Kakak menyikapinya? Oke, kalau gagalan itu ya, kegagalan itu adalah bumbu-bumbu kesuksesan ya, sebenarnya. Saya pernah daftar, saya udah daftar, lolos, saya semudah itu, segampang itu saya ke Malaysia. Tapi ketika saya daftar ke Singapura kok susah, kayaknya saya gagal ke Singapura. Saya ke Jepang, sebelum saya ke Jepang itu, udah 2 kali tulisan saya diterima di Jepang, di acara yang berbeda. Cuman bayarannya mahal, ada yang bayar 20 juta. Kan kita mahasiswa ya, kita mahasiswa ini masih berpangku tangan sama orang tua. Saya nggak mau ngerepotin orang tua. Saya nyari yang gratis-gratis lah. Ya. Jadi sampai nanti angkat gitu. Kemudian ada juga yang, ketika itu saya gagal ke Inggris. Ke London saya 2 kali lolos tulisan saya itu ya. Ke London itu 2 kali lolos, tapi saya nggak berangkat karena disuruh bayar 40 juta ketika itu. Jadi ada suka dukanya juga, ya suka dukanya. Yang sukanya saya syukuri, yang dukanya saya nikmati gitu aja. Jadi apabila kita gagal ya jangan menyerah. Coba lagi, gagal lagi, ya coba lagi, ya sampai kapan? Ya sampai sukses gitu. Oke, wah subhanallah sekali ya Kak ya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung
tulis sama di kolom komentar atau langsung angkat suara juga boleh. Teman-teman peserta, ada yang ingin bertanya? Oke, kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya, boleh langsung angkat suara atau tulis terlebih dahulu di kolom komentar. Boleh. Oke, ada yang menulis nih Kak, mau dong bukunya. Masih bisa ya Kak ya? Bisa nanti pre-order kok. Oke, masih bisa Kak. Apa Ya, nama bukunya IG-nya, seru Kak? banget. Itu ada yang bertanya Kak, nama IG-nya apa? Rizal Adlan, Rizal_Adlan. Ya, nanti add aja. Ya, teman-teman bisa juga ya Alhamdulillah. langsung Terima follow kasih, Kak Kak. Rizal. Iya. Oke, teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Kak. Silakan. Untuk Kak Rizal, terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya sedikit saja. Apa saja langkah awal yang akan kita lakukan sebagai penulis, Kak, untuk memulai dari awal aja, Kak? Oke, untuk menulis ya, langsung saya jawab aja ya. Menulis itu modalnya satu, membaca. Nah, jadi kita harus mulai untuk membaca, untuk hobi membaca apapun itu, entah status atau apa namanya, hal-hal yang remeh aja, koran, pinggir jalan, buku dan sebagainya. Antum yang suka apa, majalah boleh, cerpen boleh untuk baca. Nah, kemudian kalau kita menulis kesulitan, saya ini belum bisa menulis, saya belum bisa menulis. Sama, saya dulu juga nggak bisa menulis dan nggak tahu teorinya gimana. Ya, jadi kuncinya apa? Tulis saja lah. Misalnya kita kasih kata kunci ini. Sekarang Hari Santri Nasional. Ya, Hari Santri Nasional. Kita nggak tahu nih, pengen nulis apa tentang Hari Santri Nasional. Tulis yang tadi kata kuncinya, Hari Santri Nasional adalah, nah kayak gitu. Tinggal sambungin aja, Hari Santri Nasional adalah hari perayaan santri se-Indonesia atau hari ulang tahun, kayak gitu. Misalnya kasih kata kunci, misalnya kita pengen nulis tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tulis Undang-Undang Cipta Kerja di awal paragrafnya itu, awal tulisan kita gitu. Kita pengen nulis tentang sumber daya alam, batu bara atau minyak bumi, tulis kata-kata awalnya minyak bumi adalah atau apa, merupakan boleh. Jadi menulis itu gampang ya. Tulis saja. Caranya gimana? Ya tulis gitu. Urusan salah, urusan nggak benar itu urusan belakang. Yang penting kita coba dulu. Baru nanti kita minta koreksi. Saya menulis buku itu dari pertama semester 1 saya udah nulis buku, dan ketika saya menulis buku itu udah sekitar 100 halaman, 100 lembar, itu saya langsung datengin rektor saya, rektor Universitas Darussalam Gontor, Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, MA, MPhil, PhD. Jadi beliau ini lulusan Pakistan, kemudian Birmingham, sama lulusan Malaysia, jadi beliau luar biasa sekali kalau masalah tulisan. Saya langsung ke beliau. Terus apa kata beliau? Di depan saya, beliau baca tulisan saya, kemudian langsung ditaruh di atas meja. Kata beliau kayak gini, kalau menulis hanya nulis sampah doang, mending gak usah nulis katanya. Seperti itu. Gimana kalau kita udah nulis capek-capek 100 lembar, terus diomongin tulisan kita itu sampah? Nah, apakah itu sebagai hinaan ke kita? Bukan. Itu cambukan agar kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi kayak gitu. Jadi saya jadikan motivasi dan alhamdulillah gara-gara itu saya bisa menulis dan alhamdulillah buku saya menjadi buku bestseller gitu. Oke, begitu ya Alhamdulillah. jawabannya. Terima kasih banyak, Kak. Sangat dan sangat memotivasi. Mudah-mudahan akan terbit buku saya dengan secepatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Eriko. Bagaimana cara Kakak dapat dengan mudah mencari informasi dan mendapatkan kesempatan untuk apply berkas terkait event-event luar negeri? Bagaimana Kak? Boleh dijawab? Dan Kak Eriko boleh menyalakan kamera? Itu saya kirim nih, ada chatnya kan, di chat itu beberapa link internasional yang bisa antum gunakan untuk mencari informasi tentang acara-acara internasional yang ada di dunia. Oke, luar biasa sekali nih. Bisa dilihat ya teman-teman peserta. Oke. Ada 3 link ya, dan juga internet itu bebas. Misalnya nih, kita pengen cari acara Festival Batik Internasional. Tulis saja kata kuncinya Festival Batik Internasional. Itu nanti keluar semua loh. Di internet itu bakal keluar semua, jejer acara itu di mana aja, kapan aja diadakannya.
Misalnya konferensi internasional tentang pendidikan atau apa gitu. Bakal keluar semua. Jadi sebegitu mudahnya untuk mencari acara. Hanya saja kita menunggu. Jangan menunggu. Kesuksesan itu harus dikejar ya. Kesuksesan itu adalah benda mati. Benda mati kesuksesan itu. Jangan menunggu kesuksesan mendatangi kita, tapi kita harus berlari mengejar kesuksesan tersebut. Ya, jadi cari acaranya, dicari browsing di internet. Saya itu sering browsing, kadang ngeliatin poster, kira-kira acaranya bisa saya ikutin, baru saya daftar. Gitu. Kalau gagal, saya coba lagi. Bahkan satu tulisan, misalnya saya buat tulisan ya, satu tulisan tentang diplomasi. Saya kirimkan ke 3 acara yang berbeda di 3 negara yang berbeda. Jadi kayak gitu. Misalnya ada yang nggak lolos, ya udah, pasti ada salah satu yang lolos. Kadang-kadang 3-3-nya lolos. Jadi kita tinggal pilih acara mana yang bakal kita ikuti di negara mana, seperti itu. Oke, seperti itu ya kepada Kak Eriko. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Rizal. Baiklah, oke sudah sangat jelas sekali ya teman-teman penjelasan dari Kak Rizal tentang cerita pengalamannya, tentang cerita perjalanannya. Subhanallah sekali, pasti teman-teman di sini semuanya ingin menyusul ya seperti Kak Rizal. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Amin. Oke, terima kasih Kak Rizal atas cerita dan pengalamannya. Jazakumullah khairan Kak Rizal. Oke. Oke, terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan acara kita pada hari ini ke narasumber selanjutnya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke narasumber selanjutnya yaitu Kak Muhammad Kamal Ihsan dengan topik Santri dalam Goresan Aksara. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta, setelah acara selesai jangan langsung live dari Zoom-nya ya, karena kita akan membagikan link untuk pembagian e-sertifikat dan juga kita akan mengadakan sesi perfotoan. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan kepada Kak Muhammad Kamal Ihsan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Tes, suaranya kedengaran? Iya, sudah terdengar dan videonya sudah bisa muncul. Oke, selamat sore Kak Kamal ya? Sore. Atau biasa dipanggil Kak Kamal atau Kak Hangka? Boleh Kamal, boleh Hangka. Terserah, nggak apa-apa. Oke, kita panggil Kak Kamal aja ya. Oke, subhanallah sekali. Senang sekali dapat bertemu dengan seorang penulis hebat seperti Kak Kamal. Bagaimana Kak, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi agak padat sebenarnya, lagi agak banyak kesibukan. Karena memang di kampus, dua-duanya sudah mulai ujian tengah semester juga. Oke, subhanallah sekali. Oke, teman-teman, mari kita lihat lebih lengkapnya pada profil Kak Muhammad Kamal Ihsan berikut ini. Dimohon kepada panitia untuk menampilkan. Oke, akan saya bacakan sedikit. Kak Muhammad Kamal Ihsan merupakan seorang lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga Pondok Asyazili li Tahfizil Quran di Malang dan juga lulusan Universitas Al-Azhar Mesir. Sekarang sedang melanjutkan studi pasca sarjana, betul ya Kak? Iya, ini. Di Universitas Gadjah Mada, ya benar ya? Iya. Oke, sama di Al-Azhar juga. Oh, sama di Al-Azhar juga. Double degree ya, Kak? Subhanallah. Double, alhamdulillah. Oke, nah teman-teman, Kak Kamal ini sering dikenal dengan nama pena Kak Hangka. Ini adalah penulis buku berjudul 5.1 koma dan buku berjudul 1/4 yang sudah masuk ke dalam bestseller di beberapa toko buku. Bahkan buku yang berjudul 1/4 itu baru saja mendapatkan penghargaan buku Islam terbaik kategori fiksi dewasa pada ajang Islamic Book Fair IBF Award 2020 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada bulan Februari lalu. Kami ucapkan selamat dulu ya kepada Kak Kamal. Selamat, Kak. Iya. Oke, selain menulis buku, Kak Kamal ini teman-teman banyak sekali membuat konten kreatif dan positif tentang sastra, motivasi di berbagai sosial media. Subhanallah sekali ya, sangat menginspirasi. Penasaran tentang perjalanan Kak Kamal dalam menulis dan berdakwah sekaligus? Mari kita persilakan kepada Kak Kamal untuk menyampaikan materi. Kami persilahkan.
Mohon maaf Kak, Halo, ada materi yang bisa ditampilkan? Tes, halo. Ya, Materi sudah dikirim ke panitia tadi. panitia. Oke. Mohon maaf kepada kakak-kakak panitia, dimohon untuk menampilkan materi. Oke. Tes. Oke. Sudah muncul Kak? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada panitia dan teman-teman yang sudah hadir dalam acara pada siang hari ini waktu Kairo dan pada malam hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Senang rasanya pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan juga bisa bersilaturahmi di momentum yang luar biasa ini. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat, ilmu, dan juga pengalaman. Kalau pengalaman tadi sudah banyak kita dapatkan dari narasumber sebelumnya, dari Kak Diba, dari Kak Rizal, ya, luar biasa. Kalau Kak Rizal adik kelas di Gontor, kalau Kak Diba kakak kelas, ya kakak kelas. Hamdan wa syukronillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Ya. Pada siang hari ini, tuh Indonesia bagian Kairo, waktu Indonesia bagian Kairo, Indonesia bagian Barat, dan waktu di Kairo, kita akan membahas sedikit tentang beberapa hal, terkhusus tentang Hari Santri, ya, karena kita semua santri yang ada di sini berasal dari berbagai daerah dan juga berasal dari berbagai pondok, ya. Mungkin untuk pengalaman tadi sudah banyak disampaikan oleh Kak Diba dan juga Kak Rizal, ya. Kakak lebih senang kiranya untuk sedikit kita membahas dan mengulik, memantik dan juga sedikit mengingat tentang beberapa hal yang perlu kita cerna, perlu kita ingat lagi, perlu kita renungi lagi, terkhusus tentang hakikat kita sebagai seorang santri, tentang identitas kita sebagai alumni pondok pesantren, ya. Dan tentu ketika kita berbicara tentang santri pesantren, ada banyak kebanggaan dan juga ada banyak hal yang menjadi keunggulan yang patut sama-sama kita syukuri. Ya, salah satunya adalah pendidikan karakter, bagaimana kita di usia yang dini, di usia yang masih muda, diajarkan untuk bertanggung jawab, diajarkan untuk bagaimana caranya melaksanakan sebuah amanah dan menuntaskan sebuah tugas. Tentu banyak hal yang menjadikan kita bangga ketika kita mendapatkan predikat sebagai seorang santri. Tapi jangan sampai predikat sebagai seorang santri ini kita dalam artian menyalahgunakan atau dalam artian kurang menghargai apa yang sudah kita kenakan. Ya, dalam hal ini jubah kita sebagai seorang santri, baju kita sebagai seorang santri tentu adalah suatu amanah yang harus sama-sama kita pegang dan harus sama-sama kita laksanakan dengan baik. Oke teman-teman, ya, selamat Hari Santri Nasional pada hari ini. Dan tentu kita sekarang sama-sama berada pada masa pandemi seperti ini, lockdown di mana-mana, PSBB dan lain sebagainya. Secara jasmani, secara zahiriah kita berada di kurungan, isolasi dan dibatasi. Tapi untuk produktivitas kita, kreativitas kita, jangan sampai kita batasi dengan hal-hal seperti itu. Kita biarkan produktivitas kita, kreativitas kita melanglang buana, kita biarkan mengembara, dan kita bisa terus berkarya, dan kita bisa terus menulis dan berjuang dalam dunia literasi dalam keadaan apapun dan dimanapun. Ya. Sebelumnya perkenalan lagi mungkin, ya, nama kakak Muhammad Kamal Ihsan, nama penanya Hangka. Jadi Hangka itu akronim dari huruf dan angka.
Ya, bukan hati yang kalut atau hati yang karam, tapi akronim dari huruf dan angka. Ya, dan nama itu adalah nama pena yang kita ambil ketika launching buku pertama waktu itu, 1/4 nanti dan kembali. Karena kata Ciao penerbit waktu itu, Kamal, kalau kamu menggunakan nama Muhammad Kamal Ihsan LC untuk sebuah novel kayaknya kurang menjual. Kalau kamu menggunakan nama Muhammad Kamal Ihsan LC untuk bidang-bidang seperti buku-buku non-fiksi, buku-buku keagamaan itu sangat tepat, tapi untuk materi-materi dan juga bahan-bahan seperti novel, kayaknya kamu harus cari nama lain. Dan akhirnya lahirlah nama pena itu Hangka, huruf dan angka. Karena memang pesan dari ibu waktu itu, ayo kombinasikan huruf dan angka. Sampai huruf dan angka ini bisa jadi inspirasi, sampai bisa jadi motivasi untuk orang lain bisa jadi lebih baik dan berubah menjadi lebih bermanfaat. Dan akhirnya lahirlah nama Hangka. Ya. Dan kemarin tentang buku 1/4 yang baru aja dapat penghargaan di Islamic Book Fair itu, jujur saya sebagai seorang penulisnya pun sampai sekarang masih kurang percaya dan masih nggak nyangka. Ya, bahkan sampai Ciao penerbit waktu itu bilang, dan ini adalah prestasi pertama ketika dalam kategori fiksi dewasa novel yang dikatakan itu adalah kategori yang prestisius, kategori yang sangat sakral, karena memang yang dapat kategori itu sebelumnya adalah Kang Ahmad Fuadi, sebelumnya adalah Terelie, Kang Awik, dan lain sebagainya. Bahkan waktu pengumuman nominasi 10 besar, itu ada nama Kang Abik di sana juga. Dan ketika diumumkan di Jakarta Convention Center, yang mendapatkan penghargaan itu adalah Hangka. Hangka, penulis baru, bahkan penulis yang baru belajar, penulis amatir, seorang santri biasa. Dan bisa mendapatkan penghargaan itu adalah suatu anugerah yang luar biasa bagi saya sendiri. Dan bagi saya sendiri tentu adalah sebuah pelecut semangat, tantangan, dan juga ujian juga. Karena ketika saya berhenti di sini, puas di sini, bangga dengan hal-hal yang ada di sini yang sudah saya dapatkan, tentu itu akan menjadi suatu kemunduran. Ya, dan salam kenal lagi semuanya. Nama saya Muhammad Kamal Ihsan. Kalau ingin silaturahmi di Instagram juga ada IG-nya Hangka ya, @Hangka @Hangka_. Nanti kita bisa silaturahmi di Instagram. Oke, teman-teman, nggak usah berpanjang lebar lagi. Ya, saya ingin bercerita sedikit tentang identitas kita sebagai seorang santri dan beberapa hal dan juga beberapa poin yang sebenarnya penting untuk sama-sama kita pikirkan kembali untuk memperteguh dan juga mempertegas identitas kita sebagai seorang santri. Nah, biasanya kalau saya cerita dan saya mengisi acara, itu sangat senang dengan mengawali pembicaraan dengan kisah dan juga cerita singkat tentang dua hal di slide pertama. Nah, ini ya, berapa jumlah burung di kota kalian? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang sebenarnya mempunyai makna dan juga analogi mendalam. Ya, mungkin gak usah dijawab, dipikirkan masing-masing, karena pertanyaan ini sangat berpengaruh dan juga berhubungan dengan suatu kisah yang masyhur di Timur Tengah terkhusus dan juga terkait dengan cerita dari Abu Nawas dan juga Harun ar-Rasyid. Ya, ceritanya tentang burung. Ya, waktu itu burung gagak yang melintas di atas kepala Baginda Harun ar-Rasyid dan juga Abu Nawas yang sedang melakukan perjalanan dari Baghdad ke Syam waktu itu. Tiba-tiba ada burung yang terbang di atas mereka dan Baginda Harun ar-Rasyid tiba-tiba nanya, nyeletuk kepada Abu Nawas. Sedangkan kita tahu sendiri ketika Baginda Harun ar-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, itu Abu Nawas mau nggak mau harus menjawab dan jawaban itu harus meyakinkan dan juga harus diterima oleh Baginda Harun ar-Rasyid. Nah, ketika pertanyaan itu ditanyakan, ya Abu Nawas, berapa sih jumlah burung di kota Baghdad? Berapa sih jumlah burung di negara kita Irak ini? Maka Abu Nawas menjawab dengan pasti, Baginda, jumlah burung yang ada di Baghdad atau yang ada di Irak jumlahnya ada 9.999.000 burung. Baginda heran, dari mana kamu yakin? Dari mana kamu tahu info itu? Apakah kamu pernah menghitung? Apakah kamu melihat? Apakah kamu pernah mendata jumlah burung seperti itu? Dan akhirnya Abu Nawas bilang, enggak pernah.
Jadi kata Baginda, kamu tahu dari mana? Baginda, gimana kalau kurang dan gimana kalau lebih? Ya wahai Abu Nawas, ditanyakan kepada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas menjawab, Baginda, ketika jumlah burung yang ada di Baghdad itu kurang dari jumlah yang saya sebutkan tadi, itu berarti burung-burung yang ada di Baghdad sedang berlibur atau bertamasya ke negara lain. Kalau jumlah burung lebih dari jumlah yang saya sebutkan tadi, itu berarti burung-burung yang ada di negara lain sedang berlibur ke kota kita di kota Baghdad. Baginda Harun ar-Rasyid diam. Dan apa sih analogi sederhana yang bisa kita ambil dalam kisah sederhana ini? Maknanya dalam dan analoginya sangat luas, dan juga apabila kita hubungkan dengan kehidupan kita selama ini, dihubungkan dengan kehidupan kita sebagai seorang santri, Abu Nawas ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya pikirkan hal-hal yang relevan saja dengan diri kita. Pikirkan hal-hal yang mempunyai kaitan, yang bermanfaat, dan juga hal-hal yang masuk akal dengan jalan kehidupan kita. Jangan menyusahkan diri kita dan juga jangan mempersulit kehidupan kita dengan hal-hal yang nggak relevan untuk kita pikirkan. Ya. Karena permasalahannya dan juga fenomenanya banyak dari kita yang selama ini stres, terlalu khawatir, dan lain sebagainya, itu dikarenakan kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan. Makanya oleh karena itu, Abu Nawas ingin berkata, ya berpikirlah tentang hal-hal yang relevan dengan hidup kita, berpikirlah tentang hal-hal yang pantas dan juga mampu membawa kebaikan untuk diri kita. Karena kita mempunyai kuasa penuh terhadap diri kita, dan kita mempunyai kuasa penuh untuk menentukan apa yang ingin kita lakukan dan apa yang ingin kita jalani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kak Nisa, kalau boleh tahu berapa menit ya? Sampai sekitar kurang dari 10 menit lagi bisa ya, Kak? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Itu yang pertama ya. Jadi sebagai seorang santri tentu kita harus bisa menentukan prioritas kita, relevansi pikiran kita terhadap hal-hal yang perlu kita pikirkan dan perlu kita perjuangkan. Jangan hal-hal remeh seperti kehidupan artis atau kehidupan orang-orang yang istilahnya nggak ada kesangkut pautnya dengan kita juga ikut kita pikirkan. Ya, kemudian yang kedua tentang dunia tulis menulis sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Bisa minta Ustadz Bima untuk slide selanjutnya. Next selanjutnya lagi. Nah ini adalah poin pertama yang menurut saya penting banget sebagai seorang santri yang harus kita sama-sama ketahui. Ya, tadi kita sudah mendengarkan kisah Kak Rizal, kisah Kak Adiba. Kunci dari pemaparan mereka dan kunci dari kesuksesan mereka yang kakak lihat dan kakak amati adalah mereka mampu menjadi seorang santri yang betul-betul mengenal potensi diri mereka. Mereka adalah seorang santri yang mampu mengenal kemampuan, bakat, dan juga apa yang mereka miliki, kelebihan dan juga kekurangan. Sehingga ketika mereka mampu mengukur dan juga melihat kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, sehingga mereka bisa menentukan apa yang ingin mereka jalani sesuai dengan passion mereka. Nah, kebanyakan dari kita selama ini, kalau kakak ibaratkan, hampir sama seperti gunung es ya. Kita mempunyai potensi yang sebenarnya besar. Kalau kita lihat di gambar, itu gambar gunung es yang menghancurkan Titanic. Atasnya terlihat kecil, tapi di dalamnya itu begitu besar. Ini adalah gambaran kita sebagai seorang santri yang sebenarnya masih belum begitu mengenal siapa diri kita. Sehingga selama ini apa yang kita jalani, kalau di bahasa pondok kita itu melek walang. Kita jalan ikut arus, kita jalan ikut orang, latah. Dan ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Maka kunci pertama yang kakak amati dari Kak Rizal dan juga Kak Diba, kita harus kenal potensi kita harus lihat diri kita. Dan kita harus betul-betul percaya dengan diri kita bahwasanya kita bisa melakukan apa yang ingin kita selesaikan. Kemudian selanjutnya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah fakta bahwasanya Kak Rizal dan juga Kak Diba tadi dimulai dengan berani bermimpi. Dimulai dengan berani untuk melakukan dan juga meletakkan mimpi-mimpi serta skenario-skenario kehidupan beliau berdua. Sehingga ketika kita menjadi seorang santri, kita sudah kenal diri kita sudah tahu potensi kita, maka jangan takut untuk berani bermimpi. Jangan takut untuk berani membuat skenario yang
luar biasa dan setinggi mungkin. Oke, karena waktunya singkat, mungkin bisa dibuka PPT yang kedua, Kak Bima, yang materi yang kedua. Tentang dunia literasi dan juga tentang budaya ulama kita yang sudah dimulai dari sejak zaman baginda Rasulullah SAW dan juga kemudian dilestarikan oleh para ulama selaku pewaris para nabi, ya. Jadi sebenarnya dunia literasi, dunia tulis menulis adalah tradisi warisan Islam. Bukti kalau Islam itu mengutamakan dan juga memperhatikan dunia intelektual adalah sistem dunia tulis menulis yang sudah ada ribuan tahun sampai saat ini. Kalau kita lihat ya, budaya ulama dalam menulis, ya itu menurut Ibnu Hazm ada 7 corak kepenulisan. Bagaimana para ulama dahulu berkarya, bagaimana ulama-ulama yang kita kenal, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Hajar al-Asqalani dengan berbagai karyanya, dari dahulu mereka sudah mempunyai sistem bagaimana caranya menulis. Dan ini patut dan juga bagus kita tiru dan juga kita pelajari secara singkat ya. Walaupun sebenarnya untuk memaparkan materi ini perlu waktu yang lama, tapi kita ambil istinbat dan juga kesimpulan dari materinya. Pertama, ya al-fa'lam anna ta'rifa sab'ah. Nah, langsung selanjutnya. Menurut Ibnu Hazm, apa yang dilakukan oleh para ulama dahulu itu sudah melalui sebuah sistem bagaimana ulama itu menulis itu coraknya seperti apa. Pertama tentu ulama terdahulu melakukan penulisan dengan berdasarkan inisiasi untuk melahirkan hal-hal baru yang belum pernah ditulis oleh siapapun. Katakanlah di sini Imam Asy-Syafi'i dengan Al-Um dan juga Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddin. Ya, itu adalah metode yang pertama. Menulis hal-hal baru yang belum pernah ditulis oleh siapapun. Kemudian yang kedua, menyempurnakan yang belum sempurna. Ketika ada karya ulama yang satu, ketika beliau membuat suatu karya, belum selesai maka disempurnakan oleh murid-muridnya atau oleh orang lain. Kemudian membenarkan hal-hal yang keliru. Ini luar biasanya ulama zaman dahulu ya. Zaman dahulu ketika ada kontroversi, ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan perspektif dan juga perbedaan sudut pandang, ulama terdahulu melakukannya dengan berbalas karya. Para ulama terdahulu istilahnya berdebat, beradu argumentasi, buku dibalas buku, karya dibalas karya. Ya, jadi bukan seperti kita sekarang ketika ada permasalahan atau perbedaan pendapat, nyinyir di komen, istilahnya kita komentari sana sini, menggibah dan lain sebagainya, enggak. Kalau para ulama kita terdahulu, ketika ada perbedaan pendapat dan juga perbedaan sudut pandang, karya dibalas karya, buku dibalas dengan buku. Itu adalah metode yang luar biasa terkenal pada zaman dahulu dan sering ditunggu-tunggu oleh masyarakatnya. Next. Masih ada 5 menit lagi ya, Kak Nisa ya? Iya, mungkin 3 menit ya, Kak ya? 3 menit. Oke, terima kasih. Ada sistem yang menggunakan mensyarah matam, ada juga sistem meringkas kitab, metode pengumpulan materi-materi yang terpencar dalam satu karya, menyusun materi-materi yang terpisah dalam berbagai kitab sesuai tema atau judul, dan masih banyak lagi sebenarnya menurut Ibnu Hazm, metode-metode yang dibuat dan juga diciptakan oleh para ulama kita terdahulu, dan ini menjadi suatu warisan yang betul-betul luar biasa dan menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang santri. Ya. Kita yang mengaku sebagai santri, itu berarti kalau ingin menjaga dan juga melestarikan warisan Islam, salah satunya adalah dengan giat dan juga berjuang dalam dunia literasi, berjuang dalam dunia tulis-menulis. Ya. Tulis-menulis itu tujuannya atau pucuk dari goyahnya, pucuk dari pelabuhan atau stasiun terakhirnya adalah menyampaikan dakwah. Puncak dari dakwah adalah menyampaikan cinta, di mana kita ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain yang bahkan nggak kita kenal, kepada orang lain siapapun, dimanapun, dengan berbagai cara dan juga berbagai metode. Ya, puncak dari literasi menulis adalah dakwah. Ya, menulis itu bukan perkara untuk laku atau tidak laku, bestseller atau bestseller, bagus
atau tidak bagus diterima atau tidak diterima. Menulis itu perkara tentang kita bagaimana membahagiakan diri kita sendiri, kemudian kita menghargai proses menulis itu sendiri, dan tentu tujuan utamanya adalah untuk dakwah. Tujuan utamanya adalah untuk agar orang lain bisa menjadi individu yang lebih baik setelah membaca apa yang kita tulis, setelah membaca apa yang kita tuangkan dalam karya kita. Ya, jadi ketika kita menulis, jadilah penulis yang tidak pernah takut dengan sindiran atau cibiran orang lain yang mengatakan tulisan kita jelek. Jangan seperti itu. Ya, jadilah penulis yang bertanggung jawab, karena bagi kakak sendiri nggak pernah ada penulis yang gagal ya, nggak ada penulis yang nggak berhasil, itu nggak ada. Yang ada hanyalah penulis yang kurang bertanggung jawab dengan apa yang dia tulis. Maksud dari kurang bertanggung jawab di sini adalah penulis yang dia berani memulai tapi dia nggak berani untuk menyelesaikan. Kebanyakan dari kita seperti itu ya. Entah menulis cerpen atau menulis hal apapun, kita biasanya semangat di awal, tapi ketika sudah di tengah dan di akhir kita malah kehilangan semangat dan kehilangan tujuan. Maka itu kakak sampaikan, itu adalah penulis yang kurang bertanggung jawab. Ya, jadi jadilah penulis yang bertanggung jawab, jadilah penulis yang berani memulai dan juga berani mengakhiri apa yang kita mulai. Ya, menulis sekali lagi bukan untuk menjadi penulis yang terkenal, dan kakak malahan berpesan kepada teman-teman, jangan pernah jadi penulis kalau kita tujuannya, kalau kita alasannya, kalau kita mempunyai motivasi untuk menjadi terkenal, untuk menjadi orang yang tersohor atau memupuk materi atau memupuk duit dan lain sebagainya, mencari popularitas. Tolong jangan kotori dunia tulis menulis dengan tujuan-tujuan seperti itu. Tapi jadilah penulis yang selalu mengedepankan tujuan dakwah dan juga selalu mengedepankan bahwasanya menulis adalah ladang bagi kita untuk menanam investasi yang akan kita nikmati nanti royaltinya di akhirat kelak. Jadi ketika ingin jadi penulis, selesaikan dulu apa motivasinya, selesaikan dulu apa komitmennya, sehingga kedepannya nanti kita bisa lebih menikmati apa yang kita jalani. Mungkin itu ya. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada beberapa kata yang salah dan juga sebenarnya masih banyak materi yang ingin disampaikan, tapi insya Allah next time lah ya, karena waktu yang terbatas. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ke sesi tanya jawab. Sudah ada yang menulis pertanyaan dari Kak Raihan Ramadan. Mungkin boleh dinyalakan ya kameranya. Kak Raihan Ramadan. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya Kak. Oke, dari Kak Raihan Ramadan dari Pekanbaru. Misalkan ketika mempunyai naskah tulisan, ke penerbit mana sebaiknya kita mengirim, atau bagaimana cara penerbit mau menerima naskah kita? Oke, bisa dijawab Kak? Oke. Kita bisa sedikit berbagi pengalaman ya, Raihan. Ya. Pengalaman kakak dari pertama kali ide itu muncul, sebuah gagasan ada di kepala, sehingga akhirnya buku kita bisa mejeng di rak-rak buku Gramedia di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya ada proses yang harus kita lalui, dan ketika berbicara tentang penerbit, itu sebenarnya sama seperti kita membicarakan tentang jodoh ya. Penulis dan penerbit itu ibarat kayak kita nyari jodoh ya. Banyak penerbit yang mempunyai warna tersendiri, genre tersendiri yang kadang nggak cocok dengan penulis A. Ada penerbit yang sebenarnya yang seperti ini tujuan dan juga warnanya cocok dengan penerbit B. Maka ketika kita memilih penerbit, itu kita harus betul-betul bisa melihat dan juga menentukan kita ini tujuannya seperti apa. Apa yang kita tulis itu adalah tulisan-tulisan yang genre seperti apa. Maka ketika kita sudah tahu tulisan kita seperti apa, maka carilah penerbit yang mempunyai satu tipe dan juga satu tujuan dengan tulisan kita. Ya, jangan kita menulis hal-hal yang istilahnya Islami banget, ya, Islami banget. Katakanlah seperti buku-bukunya Kang Abi dan lain sebagainya. Kita memasukkan karya kita ke penerbit katakanlah yang sekarang terkenal dengan anak muda, media kita, Kata Depan dan lain sebagainya, itu beda jalan. Dalam artian itu beda genre, karena tiap penerbit itu mempunyai bentuk dan juga corak masing-masing. Ya, kalau misalkan kita tahu Republika, Republika mempunyai tujuan dan juga
corak yang sama dengan apa yang ditulis oleh Terelie, oleh Kang Abik. Dan itu akhirnya masuk satu sama lain dan bisa menyesuaikan. Nah, jadi ketika kita memilih penerbit, itu kita harus betul-betul tahu apa sih tulisan kita dan harus mengenal betul apa yang kita tulis. Nah, pelajari juga kira-kira nih penerbit ini dia sukanya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, relasinya bagaimana, ya. Karena di zaman sekarang kita tahu ada dua model penerbitan ya, ada yang penerbit indie dan ada juga penerbit mayor. Penerbit indie mempunyai kelebihan sendiri, penerbit mayor juga mempunyai kelebihan sendiri. Penerbit mayor, lebihnya penerbit mayor itu penulis nggak usah terlalu repot memikirkan hal-hal yang seperti layout cover dan layout di dalam bukunya. Dan juga tentu ketika kita masuk ke penerbit mayor itu relasi dan juga arah kita untuk masuk ke Gramedia itu lebih luas, dan untuk bisa dikenal buku kita masuk ke seluruh Gramedia di Indonesia itu lebih mudah. Beda dengan penerbit indie yang harus survive sendiri, harus fighting sendiri. Jadi seperti itu, Rehan, ya. Oke, bagus sekali Kak jawabannya. Wah, ini bisa kita jadikan modal ya Kak untuk mungkin bisa menerbitkan buku seperti Kak Kamal nantinya. Satu lagi Kak, dari pertanyaan dari Nurginaya, Makassar. Kak, bagaimana caranya kita mengambil keputusan dalam menuntut ilmu antara ingin hijrah ke tempat yang lebih baik atau menetap dan menghijrahkan bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling? Mungkin maksudnya menurut Kakak yang buku-bukunya latarnya di Al-Azhar ya, di Mesir ya Kak. Penanya ingin bertanya bagaimana cara kita memutuskan keputusan untuk menuntut ilmu antara berhijrah ke tempat lain atau menetap. Nah, bagaimana pendapat Kak Kamal sendiri? Kalau berbicara tentang hijrah, ya terkhusus hijrahnya itu dengan niat untuk menuntut ilmu, tentu ini pembicaraan yang luas ya, dan pada kata dasarnya secara harfiah sendiri, hijrah itu sendiri adalah berpindah dari sesuatu hal yang kurang baik kepada hal yang baik, dari suatu hal yang kurang tepat menuju hal yang lebih tepat. Apalagi dalam hal menuntut ilmu, tentu hijrahnya aja dengan niat kita untuk menjadi lebih baik itu sudah mendapat ganjaran yang luar biasa. Apalagi ketika hijrah kita itu dengan niat untuk menuntut ilmu, itu juga luar biasa. Ya, jadi pertama yang kita ukur ya, untuk menentukan atau untuk memilih tempat kita hijrah adalah pertama kita harus mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu dia adalah suatu subjek yang ditempatkan dimanapun, dia akan tetap istimewa. Ya. Dalam artian seperti ini, ketika kita berbicara tentang menuntut ilmu, itu bukan hanya sekadar berbicara tentang di mana kita menuntut ilmunya, tapi berbicara tentang bagaimana dan siapa yang melakukan proses menuntut ilmu itu. Jadi ini lebih subjektif. Jadi menuntut ilmu dimanapun dan di tempat apapun, entah di Mesir, entah di Yaman, di Eropa, dan di manapun, sebenarnya nggak terlalu mempunyai pengaruh yang luar biasa, menuntut ilmu tetap luar biasa. Sekarang yang kita ingin pertanyakan adalah, kita menuntut ilmu tujuannya untuk apa? Apa yang ingin kita cari dan apa yang ingin kita dapat? Apa yang ingin kita berikan kepada orang lain? Sehingga kalau kita sudah jelas dengan semua itu, alasan yang kita sudah tahu, motivasinya sudah tahu, kita sudah bisa mengukur kemampuan diri kita, misalkan, oh saya bahasa Arabnya lebih baik, berarti saya pantas dan bagus untuk bisa menuntut ilmu di Timur Tengah. Oh saya mempunyai kemampuan di basic English language-nya, berarti saya bisa untuk menuntut ilmu di Eropa. Ketika kita sudah tahu dan bisa mengukur kapasitas diri kita, maka untuk menentukan kemana kita hijrah itu lebih mudah. Ya. Kita harus kenal dulu apa sih yang kita sukai, kita harus tahu apa sih potensi yang kita miliki, sehingga menentukan hal-hal seperti itu lebih gampang. Ya, jadi seperti itu. Atau ada yang belum jelas? Karena nggak terlalu nangkep sih tadi. Itu ya. Pertanyaannya. Mungkin untuk lebih lanjutnya, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mungkin bisa langsung ke Instagram Kak Kamal ya. Silakan. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Kamal. Saya sendiri sangat-sangat kagum sekali dengan buku-bukunya tentang perjalanan mencari Zarisat, lalu yang seperempat nanti dan kembali itu tentang perjalanan lorong waktu. Untuk teman-teman yang belum baca harus banget segera dapatkan bukunya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya Kak Kamal. Semoga semakin sukses ya ke depannya.
Amin. Oke, Semoga sukses sangat-sangat semuanya ya. menginspirasi teman-teman. Oke, terima kasih Kak Kamal, jazakumullah khairan. Oke, terima kasih bisa dan semuanya. Oke. Baiklah teman-teman Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam Kak. Baiklah teman. Oke. Sehubungan dengan terbatasnya waktu, kita tutup acara kita hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah telah selesai. Ya, alhamdulillah telah selesai rangkaian agenda kita hari ini dalam Anniversary with El Himah Community. Poin yang dapat kita ambil hari ini adalah jangan takut untuk maju di bidang apapun yang kita yakini dalam setiap potensi kita, baik dalam jalan kemanusiaan, akademik, literatur, dan lain-lain. Allah selalu memberi pilihan untuk berdakwah di jalan yang manapun, asalkan selalu diiringi dengan iman di dada. Dan oke, untuk teman-teman sebentar lagi dimohon untuk menetap di ruang Zoom terlebih dahulu untuk melakukan perfotoan. Boleh dinyalakan semua kameranya. Untuk teman-teman peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Hanya ada beberapa ya ini yang menyalakan kamera. Boleh yang lainnya dinyalakan kameranya? Oke, masih kami tunggu. Oke, karena banyak sekali ya partisipannya ya, kita bagi dua di halaman pertama terlebih dahulu ya. Sudah siap semuanya? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, berlanjut ke halaman selanjutnya. Karena banyak sekali ya partisipan kali ini. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Terima kasih banyak kepada panitia penyelenggara acara yang sangat menarik ini, El Himah Community. Jangan lupa ya teman-teman langsung kepoin semua tentang komunitas ini yang sangat menarik di Instagramnya. Oke, satu slogan terakhir untuk para teman-teman santri di seluruh dunia untuk memperingati Hari Santri tentunya, kalah rupa menang doa, kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat. Selamat Hari Santri dan teruslah menginspirasi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.